Now that sounds like some fucking music. Halo nontoner, jumpa lagi kita di channel Gen Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang bertemakan kehidupan seorang agen KGB cantik dalam menjalankan tugas spionase. Film ini disutradarai oleh Luc Besson yang telah sukses menelurkan film-film terbaik seperti Lucy, Leon the Professional, Taken, Monster in Paris, La Femme Nikita, dan sederet film bagus lainnya. Film bergenre action ini berjudul Anna, dibintangi oleh supermodel Rusia Sasha Luz yang berperan sebagai Anna Polatov. Dibuat dengan beberapa plot twist yang membuat kita sedikit berpikir untuk mengikuti jalan ceritanya. Namun begitu, kita akan luruskan alurnya agar mudah dimengerti, oke? Film dimulai dengan adegan bersetting waktu tahun 1985, di mana 5 orang agen dinas rahasia Amerika CIA yang sedang dalam penyamaran di Rusia tertangkap intelijen Rusia KGB, lalu dieksekusi di hari yang sama. Dan salah satu potongan kepalanya dikirim ke Leonard Miller, seorang kepala operasi intelijen Amerika CIA. Sejak saat itu, Miller berusaha untuk mengatasi sepak terjang Direktur KGB, yakni Vasiliev. I want you to deliver a message to your people. Adegan film beralih 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1987, yang memperlihatkan seorang wanita bernama Anna dengan kehidupan yang rusak sejak kematian orang tuanya dalam sebuah kecelakaan. Dia tinggal serumah dengan Piotr, seorang pemuda berandalan di kota Moskow. Untuk merubah nasibnya, Anna mencoba mengajukan lamaran di Angkatan Laut Rusia, namun Piotr mentertawakan dan meremehkannya. Suatu malam, Piotr dan 2 orang temannya merampok seseorang, mengambil kartu ATM dan menawan pemiliknya, serta mengajak Anna untuk menguras rekeningnya. Saat mencoba mengambil uang di mesin ATM, mereka dipergoki patroli polisi dan terjadi tembak-menembak serta pengejaran yang berakibat 2 orang temannya tewas. Dalam kejadian ini, Piotr dan Anna selamat dan mereka kembali ke apartemen. Tanpa mereka sadari, di apartemen mereka sudah menunggu agen KGB yang bernama Alex. Anna Polatova. Setelah menembak mati Piotr, Alex menawarkan kepada Anna agar bersedia direkrut sebagai agen spionase Rusia. I'm offering you a fresh start. Saat Anna bertanya kenapa Alex mendatanginya, Alex menjawab bahwa dia telah mempelajari surat lamaran Anna ke Angkatan Laut Rusia dan telah mempelajari riwayat hidup Anna. Dia pun mengetahui bahwa Anna dulu pernah sekolah di Akademi Militer, namun mengundurkan diri saat orang tuanya tewas kecelakaan. Anna yang telah frustasi dengan kehidupannya awalnya menolak dan mencoba bunuh diri. Namun akhirnya dia menerima setelah Alex menawarkan kehidupan yang lebih baik jika dia menerima dan berjanji akan memberikan kebebasan pada Anna setelah 5 tahun bertugas. What your father would want for you? Put faith in yourself. Setelah 2 tahun lebih pendidikan di pusat pelatihan KGB, Alex membawa Anna menghadap kepala operasi KGB yang bernama Olga untuk direkomendasikan dalam tugas spionase Rusia. Olga adalah satu-satunya wanita yang sanggup bertahan lebih dari 5 tahun sebagai agen spionase KGB Rusia. Awalnya Olga meragukan kemampuan Anna, namun setelah mendengar penjelasan Anna, dia memberikan tugas pertama sebagai percobaan untuk membunuh seseorang dan mengambil handphonenya dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Olga dan Alex kemudian membawa Anna ke sebuah restoran, menurunkannya di seberang jalan, memberinya selembar foto seseorang dan sebuah pistol, serta kembali menegaskan bahwa waktunya hanya 5 menit dari sekarang dan akan menunggu Anna di belakang restoran. Anna dengan kepercayaan diri yang tinggi menemukan orang yang dimaksud sedang duduk bersama para pengawalnya di sudut restoran.
Lantas dia segera menembak orang tersebut, namun tanpa dia sadari sebelumnya, pistol yang dia gunakan ternyata tidak berpeluru. Sadarlah Anna bahwa Olga sengaja memberinya senjata tak berpeluru sebagai ujian pertamanya sebagai agen KGB. Dengan keahlian membunuh yang telah dia dapatkan selama pendidikan, Anna membantai habis semua pengawal dengan cara apapun yang bisa dia pakai untuk membunuh. Aksinya di sana tuntas setelah berhasil membunuh dengan tikaman pisau bertubi-tubi ke tubuh target. Namun waktu yang dia gunakan dalam tugas ini sudah lebih dari 5 menit. Olga memerintahkan Alex untuk pergi meninggalkan Anna karena waktu yang terpakai sudah lebih dari 5 menit. Anna keluar dari pintu belakang namun terlambat. Olga dan Alex keburu pergi dari lokasi. Anna kemudian mendatangi kantor Olga, memberikan HP sang korban dan protes mengenai senjata kosong yang dia terima. Namun Olga menjawab diplomatis bahwa yang namanya masalah tidak pernah memberi peringatan. Dan Anna pun mendapatkan pelajaran lapangan pertamanya. Olga kemudian membawa Anna ke apartemen barunya sebagai agen, memberinya waktu 14 hari untuk bersiap dan setumpuk berkas tugas barunya untuk dipelajari. Tugas kedua yang harus Anna kerjakan adalah membunuh seorang pengusaha Rusia pebisnis senjata yang merugikan negara bernama Oleg Filenko yang sedang berada di Paris. Your target arrives in Paris next month. Karena Oleg Filenko ini bukan orang sembarangan dan dekat dengan pemerintahan Amerika, maka Olga dan jajarannya termasuk Alex mengkondisikan Anna sedemikian rupa agar Anna bergabung terlebih dahulu ke dalam sebuah agensi model terkenal di kota Paris. Caranya adalah dengan terlebih dahulu mempengaruhi agen pencari bakat model agar mencari calon model di sebuah pasar rakyat di Moskow. Dengan skenario yang dibuat Olga, Anna yang menyamar sebagai pedagang boneka akhirnya ditemukan sang agen pencari bakat dan segera dibawa ke agensi model terkenal di kota Paris. Mulailah Anna dengan penyamarannya sebagai model. Kehidupan Anna sebagai model terus dipantau pihak KGB dan Anna diperingatkan bahwa targetnya akan berada di Paris bulan depan. Di waktu yang telah diperkirakan, Oleg Filenko bertemu Anna dalam sebuah pesta yang dihadiri para fotohor dan fotomodel terkenal. Dengan pesona yang dia miliki, Anna berhasil mendekati Oleg, bahkan menjadi pacarnya. Dalam suatu kesempatan, Oleg mengajak Anna ke hotel dan berusaha untuk mencumbunya, dan Anna kemudian menembak mati Oleg beserta pengawalnya yang berjaga di luar kamar. Untuk pergi dari hotel dengan aman, agen wanita KGB lain berperan menggantikan Anna keluar hotel dari pintu depan. Setelah berhasil membunuh Oleg, sesuai rencana, Anna masuk ke ruang pantau CCTV, membunuh petugas dan menghapus semua rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaannya. Meski semua rekaman dirinya di CCTV hotel telah dihapus, keesokan harinya, agen intelijen Amerika Leonard Miller yang merupakan kepala operasi CIA kemudian menginterogasi Anna berkat rekaman CCTV dari gedung lain di luar hotel yang menunjukkan kedatangan Anna dan Oleg Filenko ke hotel tersebut. Dalam interogasi itu, Anna berhasil meyakinkan Miller bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Oleg Filenko. Namun sebagai ahli, Miller tetap curiga bahwa Anna bukan model biasa. Di apartemennya di Moskow, Anna menghubungi Alex untuk datang. Alex pun segera tiba dan karena kedekatan mereka selama ini, Alex pun akhirnya berkesempatan untuk bertanam terong di lahan gambutnya Anna. Jangan ngeres. Gue coba pegang. Setelah kejadian tanam terong itu, Alex beserta Olga membawa Anna ke direktur KGB yakni Vasiliev agar dipromosikan sebagai agen permanen di KGB. Dalam kesempatan itu, Anna menanyakan ke Vasiliev mengenai kebebasannya setelah 5 tahun bertugas. Namun dengan marah sambil menodongkan senjatanya, Vasiliev berkata bahwa akhir tugas seorang agen KGB adalah mati dan menawarkan Anna untuk main catur dengannya sekali waktu. Anna kembali ke Paris dan melanjutkan kegiatannya sebagai model. Sementara itu, Olga memberinya tugas lanjutan untuk membunuh seorang diplomat Jerman yang bernama Wuttenberg yang bertugas di Kedutaan Besar Jerman di Polandia. Dan Anna sudah dikondisikan para agen KGB untuk menemaninya di hotel. Anna sedang dalam sesi pemotretan saat waktunya tiba untuk melakukan aksinya. Dia menjadi marah pada fotografer
ketika sang fotografer membuat dia terlambat menjalankan tugas spionasenya. Di luar, Anna telah ditunggu oleh petugas KGB yang akan mengantarnya ke hotel tempat Gutenberg menginap. Olga dan para agen KGB lainnya pun telah siap mendukung Anna di suatu tempat dengan 3 buah kamera di luar kamar. Namun tanpa mereka semua sadari, ternyata rencana mereka ini telah tercium sebelumnya oleh CIA. Leonard Miller beserta anggotanya telah bersiap dengan perangkapnya di hotel. Sebelum menjalankan aksinya, Anna diberi instruksi oleh Olga untuk mengambil tas berisi file-file penting milik Gutenberg berikut sidik jarinya. Saat Anna masuk ke kamar Gutenberg, dia meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan kamar mandi. Di kamar mandi, Anna meraih pistol berperedam yang telah disusupkan oleh agen KGB sebelumnya. Namun ketika Anna menembak Gutenberg, ternyata pistol yang digunakan Anna telah diganti oleh agen CIA dengan pistol berpeluru hampa, dan Anna pun gagal membunuh, bahkan dia tertangkap oleh Leonard Miller dan anak buahnya. Leonard Miller yang mengetahui bahwa orang-orang KGB memantau Anna di luar kamar memberikan penawaran kepada Anna. Dia memberikan 2 pilihan pada Anna, yaitu ditangkap lalu dipenjara dengan masa hukuman yang lama dengan tuduhan membunuh dan percobaan pembunuhan, atau bersedia menjadi agen ganda untuk CIA selama 3 tahun dan dijanjikan akan mendapatkan perlindungan dan kebebasan dari Amerika setelah melakukan satu tugas terakhir untuk CIA. Anna akhirnya memilih untuk membantu Miller menjadi agen ganda selama 1 tahun, karena dia sadar bila tertangkap kemungkinan besar dia akan dibunuh. Dan Miller pun setuju dan mengatur sedemikian rupa agar Anna terlihat berhasil menjalankan tugasnya. Dari lokasi pemantauannya, Olga menjadi curiga karena Anna terlalu lama menjalankan tugasnya di dalam kamar. Anna kemudian menyerahkan tas milik Gutenberg, namun Olga meminta potongan jari Gutenberg sebagai bukti keberhasilannya dan menyuruh Anna kembali ke kamar. Leonard Miller yang masih berada di kamar Gutenberg tidak punya pilihan lain selain membiarkan Anna memotong jari Gutenberg demi mulusnya rencana merekrut Anna. All right, okay. I understand. All right, put him on the table. Don't. Setelah tugasnya dianggap selesai, Olga mempersilahkan Anna untuk berlibur selama seminggu, dan Anna menggunakannya untuk berlibur ke Hawaii sesuai arahan Leonard Miller sebelumnya. Di Hawaii, semua kegiatan Anna dipantau oleh kedua belah pihak, Leonard Miller dari CIA dan Olga dari KGB. Secara sembunyi, Miller memberikan pengarahan pada Anna, dan Olga memberi pengarahan melalui telepon. Saat malam hari, Anna bangun meninggalkan pacar lesbinya dan pergi menemui Miller. Tanpa dapat dia tolak, akhirnya dengan pasrah, Miller memenuhi keinginan Anna untuk ikut serta menanam terong di lahan gambutnya Anna. Jangan ngeres. Setelah 1 minggu berlibur di Hawaii, Anna kembali ke Moskow dan menemui Olga di mobilnya, dan kembali mendapatkan tugas-tugas membunuh lainnya. Fire. That's it. All right. Hey, stop. I've got to let you. I'm lonely. Pihak CIA sengaja membiarkan sepak terjang Anna demi melindungi kerahasiaan Anna sebagai agen ganda untuk tugas yang paling penting yang harus dilakukan Anna untuk kepentingan CIA nantinya. Setelah sekian banyak pembunuhan dia lakukan, suatu hari Anna menemui Olga di mobilnya dan menyerahkan hard disk yang dia cita dari korbannya. Saat itulah Olga membuka satu rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Olga memberitahu Anna bahwa dia telah mengetahui Anna telah direkrut oleh CIA saat tugas pembunuhan terhadap Gutenberg beberapa waktu yang lalu. Olga sengaja membiarkan hal ini terjadi dan menugaskan Anna untuk tetap bekerja untuk CIA. Namun mulai sekarang, Anna harus melaporkan semua rencana CIA padanya. Anna kembali ke Paris, melanjutkan kegiatannya sebagai model. Dan pada suatu kesempatan, dia menyempatkan diri bertemu dengan Leonard Miller di kamar hotelnya untuk menerima tugas paling penting dari CIA. Setelah acara tanam terong sebentar, Miller memberikan tugas berat pada Anna. Tugas berat tersebut adalah membunuh direktur KGB, yakni Vasiliev, dan Miller sendiri yang akan menjemput Anna setelah berhasil membunuh Vasiliev. You guys want to get rid of the number 1 of the KGB?
Anna menyanggupi, namun tanpa disadari Miller, Anna telah menyalin secara tersembunyi isi harddisk penting yang ada di koper Miller. I'm gonna personally exfiltrate you. Kembali ke Moskow, Anna melaporkan pada Olga tentang rencana pembunuhannya terhadap Vasiliev seperti yang diminta CIA. Mendengar rencana Anna ini, Olga justru merestui, sebab jika Vasiliev mati, maka otomatis dia akan menggantikan Vasiliev sebagai direktur, dan akan membantu Anna melarikan diri, serta memberikannya kebebasan penuh untuk keluar dari KGB. Beberapa hari kemudian, Olga yang telah menyusun skenario, menyampaikan kepada Anna bahwa Vasiliev ingin bertemu dengannya. Ditemani oleh Alex yang tidak mengetahui rencananya, Anna pergi ke kantor Vasiliev. Karena tidak diperbolehkan membawa senjata saat bertemu direktur, Anna meyakinkan Alex bahwa dia tidak bersenjata dengan cara mempersilahkan Alex untuk kembali menanam terong di lahan gambutnya di sebuah kamar mandi sebelum ke kantor Vasiliev. Jangan ngeres, jangan ngeres. Mau coba pegang? Mau coba pegang nggak? Mau coba pegang nggak? Coba. Setelah selesai, tanpa sepengetahuan Alex, Anna mengambil pistol berperedam yang sudah disiapkan Olga di balik kloset kamar mandi, dan mereka pun segera menemui Vasiliev. Di ruang kantornya, Vasiliev mengajak Anna bermain catur, sambil menjelaskan segala sesuatu mengenai dunia spionase disaksikan oleh Alex. Dan di kesempatan terakhir, Anna pun menembak mati Vasiliev tepat di keningnya. Alex yang tidak menduga bahwa Anna bersenjata tidak dapat berbuat apa-apa, dan Anna karena masih ada rasa hormat padanya hanya membiusnya tanpa membunuh. Sebelum keluar, Anna menyalin semua berkas penting dari laptop Vasiliev dan menaruh pesan video di sana. Saat Anna mencoba keluar dari gedung KGB, Alex yang mencoba melawan pengaruh obat bius yang disuntikkan Anna akhirnya berhasil menekan tombol alarm. Dan Anna pun harus berjuang menyelamatkan diri dari kejaran seluruh pasukan keamanan KGB, sampai akhirnya berhasil diselamatkan oleh Olga. Miller sesuai rencananya menunggu untuk menjemput Anna di luar gedung KGB. Namun sampai alarm berbunyi, dia terpaksa pergi tanpa berhasil membawa Anna. Sebab Anna sudah dijemput Olga. Olga menepati janjinya pada Anna, dan Anna menjalankan skenario terakhir yang dirancang Olga untuk menuju kebebasannya. Keesokan harinya, Anna memberi pesan pada Miller dan Alex untuk menemuinya di sebuah taman, tanpa mereka sadar bahwa Anna sengaja membuat kedua orang tersebut beserta anggotanya bertemu di tempat yang sama. Di tempat tersebut, Anna mengembalikan kedua salinan berkas yang dia dapatkan kepada masing-masing pihak sebagai niat baiknya untuk meninggalkan dunia spionase. I came to say goodbye for good. And that's what I got from the CIA. Here, that's what I got from the KGB. I wish you the very best for at least 6 months. If you ever change your mind, come home to your family. Understand? The only family I have is at this table. Saat Anna mencoba pergi dari tempat tersebut, Olga menembak Anna di tempat yang telah direncanakan. Dan semua pihak akhirnya terpaksa meyakini bahwa Anna telah tewas. Meskipun sesungguhnya Anna berhasil menukar dirinya dengan mayat wanita lain yang serupa dengannya dan menyelinap menuju kebebasannya. Where's it? Give me another angle. From the left. That one. Zoom in. More. On the face! Turn it off.
Akhir film memperlihatkan Olga yang telah bertugas menggantikan Vasiliev mencoba memeriksa berkas Anna di laptop milik Vasiliev dan mendapatkan pesan video dari Anna yang menyatakan bahwa dia pun telah merekam pembicaraan Olga saat memberi perintah padanya untuk tetap membunuh Vasiliev sebagai jaminan agar Olga menghapus semua jejak keberadaannya dari database KGB karena hanya direktur yang punya otoritas untuk itu. Dan Olga pun dengan rasa kagum akhirnya memenuhinya sambil berkata, Beach.